Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aryokta Zahra Laila Ramadhani dengan NIM 241060171 dari Prodi Manajemen Universitas Aisyah Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumen serta analisis mengenai relasi antara Islam, sains, dan perempuan melalui 3 pisau analisis epistemologi Islam, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan. Pada pertanyaan ke-1, mengapa dalam catatan sejarah peran perempuan di ranah publik termarginalkan? Nah, dalam pendekatan Bayani, secara historis, marginalisasi terjadi karena adanya misinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan atau budaya patriarki pra-Islam yang masih melekat. Banyak teks yang dipahami secara tekstual sempit tanpa melihat asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ataupun hadis atau konteks sosial saat itu, sehingga membatasi ruang gerak perempuan hanya di wilayah domestik. Untuk pendekatan yang kedua yaitu Burhani, secara realitas sosial dan politik masa lalu, struktur masyarakat dunia memang berbasis fisik dan militeristik. Konstruksi sosial menempatkan laki-laki sebagai pelindung utama yang perlahan menutup akses perempuan terhadap pendidikan formal, ekonomi, dan politik, sehingga mereka tertinggal dalam catatan sejarah publik. Yang ketiga ada pendekatan Irfani. Ketika ego dan nafsu kekuasaan mengalahkan kesadaran spiritual, manusia lupa bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, esensi jiwa laki-laki dan perempuan adalah sama. Marginalisasi adalah akibat dari hilangnya rasa keadilan spiritual dalam memandang sesama makhluk ciptaan Allah. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang peran perempuan di era kekinian, khususnya dalam mengembangkan sains, dan kutip satu ayat tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, menurut pendapat saya, di era modern, peran perempuan dalam sains sangat krusial. Perempuan membawa perspektif yang inklusif, humanis, dan teliti dalam riset ilmiah. Banyak ilmuwan perempuan saat ini yang berkontribusi besar dalam bidang medis, teknologi, dan lingkungan. Untuk kutipan ayat, saya mengutip ayat Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Analisis ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam, kemuliaan seseorang, baik dalam menuntut ilmu, bekerja, maupun beribadah, tidak diukur dari jenis kelaminnya, melainkan dari ketakwaan dan kontribusinya. Nah, pada pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ketiga, bagaimana caranya agar kaum perempuan dapat bersaing dengan kaum pria di ranah publik? Menurut saya ada 3. Yang pertama ada akses pendidikan setara. Perempuan harus menguasai literasi digital, sains, dan teknologi. Pendidikan adalah modal utama untuk membangun kompetensi objektif di ruang publik. Yang kedua, membangun support system dan regulasi. Perlunya kebijakan yang ramah perempuan, seperti ruang menyusui di tempat kerja ataupun cuti melahirkan, agar perempuan bisa aktif di publik tanpa mengorbankan hak-hak biologisnya. Yang terakhir, ada penguatan mental dan spiritual. Perempuan harus memiliki keyakinan diri yang kuat bahwa mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard atau pemimpin di bumi yang memiliki tanggung jawab moral yang sama dengan laki-laki untuk memakmurkan bumi. Jadi kesimpulannya adalah Islam tidak pernah membatasi perempuan untuk maju dalam sains dan ruang publik. Melalui integrasi Bayani, Burhani, dan Irfani, kita melihat bahwa kesetaraan adalah mandat ilahi untuk menciptakan tatanan dunia yang adil. Nah, itu dia materi tentang Islam, sains, dan perempuan menggunakan pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.